Kunjungan kerja Komisi 1 DPRD Kabupaten Sumedang terkait persiapan Pilkades serentak serta tahapan jadwal Pilkades serentak tahun 2020 diterima langsung oleh Kadis PMD dan jajaran. Hadir pula dalam kesempatan tersebut Ketua Panitia Pilkades Kecamatan Paseh, Kecamatan Situraja, dan Kecamatan Tomo. Kabid Pemdas Nuryadin mengatakan anggaran Pilkades tahun 2020 yang disiapkan oleh pemerintah daerah yakni 7 miliar lebih dengan perhitungan rata-rata setiap desa 60-80 juta. Ini bertumpu pada kondisi di setiap desa yang berbeda-beda. Dana Pilkades Jumat ini dipastikan harus sudah ada di tangan panitia masing-masing Pilkades sebagai bahan untuk menyiapkan tahapan agar berlangsung dengan baik dan anggaran bisa sampai tepat waktu ke desa. Perbub regulasi Pilkades sudah ada. Pilkades langsung sekarang dipantau langsung oleh Depdagri. Pada kesempatan ini jajaran PMD mengundang panitia Pilkades dalam rangka penyampaian regulasi Perbub tentang Pilkades. Adapun kampanye dalam jaringan yaitu melalui sosial media dan kampanye luar jaringan menggunakan dokumen seperti mencetak visi misi calon dan disebar melalui selebaran atau pamflet. Penentuan lahir di luar Sumedang untuk pemilih harus ada keterangan surat sehat dan karantina kurang dari 14 hari. Untuk cara menggunakan hak pilih dijadwalkan setiap per RT yang tercantum di surat suara dan serta membuat aturan musyawarah dengan para calon. Sepakat bahwa jika waktu melebihi pukul 13 maka dipersilahkan sampai waktu habis untuk menggunakan hak pilihnya. Untuk anggaran keamanan dianggarkan dari Ketsbangpol dan Pol PP. Di tiap-tiap TPS panitia juga ada petugas COVID yang menangani. Kabid Pemdas mengatakan tahun 2020 Pilkades 88 desa berjumlah 494 TPS dan di tahun 2021 kembali digelar Pilkades serentak 89 desa dengan jumlah TPS 497. Panitia di desa tidak berani melaksanakan aturan yang di luar Pemda, yakni jadwal kampanye ditetapkan selama 3 hari. Sepakat dengan calon akan mengadakan sosialisasi keliling kampung menggunakan mobil maskara untuk menyampaikan visi misi dari tiap calon dan membuat spanduk foto calon bersama visi misi di dekat lingkungan TPS. PMD sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Yang pertama, tahapan kita sudah ada SK Bupatinya bahwa tahapan Pilkades insya Allah hari hak pencoblosannya itu hari Rabu tanggal 16 Desember 2020. Kemudian SK Bupati tentang tambahan biaya karena emang anggaran yang dulu itu tidak mengcover anggaran protokol kesehatan. Alhamdulillah sudah disahkan Pak Bupati dan saat ini kita sudah beberapa desa dari 88 desa, hampir 70% lah desa sudah mengajukan, tinggal proses administrasi saja. Ya, kalau untuk tiap desa itu kisaran berapa nih Pak kebutuhan anggarannya? Kalau anggaran totalnya antara 60 sampai 80 juta. Kalau yang itu dengan tambahan yang sekarang ya. Tapi ada beberapa desa yang emang tinggi seperti desa Cipacing itu di atas 100 juta karena emang jumlah TPS-nya 18 TPS dan hak pilihnya hampir 12.000. Tapi rata-ratanya antara kisaran 60 sampai 80 juta lah. Anggaran yang sekarang yang 88 desa itu hampir 7,2 miliar kita dengan protokol kesehatan itu. Kita skenario-nya nanti di tahun 2001 karena Sumedang masih ada Pilkades serentak yang satu sekarang sudah habis, jadi masuk lagi periode selanjutnya ada 89 desa yang akan melaksanakan Pilkades pada tahun 2001. Pertama kita baru dikasih anggaran kurang lebih 3, sekian, jadi masih ada kekurangan 4, sekian miliar kalau merujuk pada anggaran yang sekarang ya, dengan asumsi bahwa protokol COVID ini masih ada. Kita tetap memproduksi itu kan. Tidak mungkin kalau kita memproduksi bahwa nanti sudah aman, kalau kekurangan anggaran seperti apa. Ya mudah-mudahan ini juga bisa di-cover anggaran kita yang ajuannya kita hampir mendekati 8 miliar sebenarnya. Karena hak pilih juga bertambah, desa juga bertambah 1. Prediksi kami nanti TPS itu kalau sekarang 494. Kalau nanti sekitar 497 TPS, jadi lebih. Dan emang desanya beda 1 kan, 69. Mudah-mudahan ini anggaran juga bisa di-cover. Kalaupun tidak bisa di-cover, kalau mau di perubahan ya harus kita merubah perda. Karena perdanya emang harus selesai November itu sudah pelantikan. Karena habisnya November. Ya mudah-mudahan ini kita tadi dengan Komisi 1, mudah-mudahan anggaran juga bisa terrealisir sehingga betul-betul Pilkades 2001 juga bisa terlaksana dengan baik. Haji Dudi Supardi mengatakan untuk materi woro-woro harus disiapkan secara tertulis, jangan sampai yang terdengar hanya ekspos satu calon saja. Kita mencoba melihat kesiapan panitia
dalam rangka Pilkades serentak ini. Jadi setelah kemarin Pilkades serentak diombang-ambing, pengunduran waktu terkait dengan pilkada segala macam, sekarang sudah ditetapkan bahwa pilkada akan dilaksanakan tanggal 16 kan. Seperti itu, dengan beberapa waktu yang tersisa kita mencoba melihat kesiapan mereka di dalam Pilkades. Tadi yang datang sampling saja cuman 3 kepala desa, tapi pada saatnya nanti DPMPD akan mengundang semua calon panitia P kepala desa untuk mengadakan sosialisasi tentang hal ini. Ada beberapa hal tadi yang disampaikan, diantaranya ternyata dari beberapa kegiatan yang sudah disusun oleh ini, ternyata ada kegiatan-kegiatan yang memang tidak terbiayai. Itu juga menjadi bahan buat kita untuk ke depan itu, kita harus lebih rinci dalam melakukan penganggaran pembiayaan itu, seperti itu. Karena ditangkap tadi ada karena di dalam perbubnya itu sekarang hanya bisa dilakukan dengan daring, luring, dan kalau tidak bisa dengan itu baru dengan tatap muka dengan maksimal 50 orang. Nah, ternyata yang diambil oleh mereka adalah daring dan luring. Kalau daring mereka mempergunakan tadi Facebook, Instagram dan sebagainya. Kemudian untuk yang luring sendiri, ternyata mereka menggunakan leaflet. Itu leaflet yang disediakan oleh panitia. Nah, tadi dari leaflet itu ternyata di panitia itu tidak disediakan anggarannya. Ini yang menjadi terkendala, sehingga panitia tadi menyampaikan hanya untuk 25 kepala keluarga saja yang disediakan. Yang lainnya dibicarakan dengan calon-calon kepala desa, sehingga mereka siap mengeluarkan membikin materi untuk leaflet itu, mereka yang mengadakan seperti itu. Tetapi tadi kita tipkan dari Komisi 1 bahwa kehati-hatian, karena materi itu harus juga diketahui oleh panitia. Jangan sampai ada materi-materi yang disusupkan oleh calon tanpa diketahui, sehingga ini mempengaruhi pemilih itu. Itu yang kemudian yang kedua yang Luring disampaikan adalah tentang dengan sosialisasi pakai woro-woro itu tadi. Maka tadi sampaikan woro-woro itu, karena woro-woro itu biasanya kan orang cuma mendengar sebagian lah kalau di dalam yang dibicarakan itu. Oleh karena itu ini kita sampaikan supaya kehati-hatian itu jangan sampai nanti ada keluhan dari salah satu calon bahwa kedengarannya cuma lagi membacakan ini, tapi kedengarannya seperti itu, sehingga panitia seolah-olah mengampanyekan calon tersebut. Itu yang kita tekankan. Yang selanjutnya tadi disampaikan bahwa ternyata untuk 2021 karena masih ada pilkades serentak untuk 89 desa ini ternyata anggarannya baru tercover di dalam murni itu cuma 3,25 miliar. Padahal yang sekarang yang untuk 88 desa itu 7,5 gitu. Ini yang baru ketangkap sama kita, ini jadi bahan Komisi 1 nanti untuk memberikan penekanan. Ini yang beratnya adalah APBD sudah diketuk palu ini. Padahal ini dilaksanakan di dalam murni di dalam September. Nah, ini kan jadi kalau November atau Desember mungkin bisa dilakukan setelah perubahan. Ini dilakukan di dalam murni, sehingga ini yang harus memeras otak ya. Komisi 1 nanti memberikan nota dinas kepada pimpinan bahwa ada hal-hal seperti ini yang belum tercover untuk kegiatan Pilkades di 2021 yang pelaksananya kemungkinan bulan September. Tim Liputan Humas Protokol DPRD Kabupaten Sumedang mengabarkan.